Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pasti mau kerjanya siang hari ini. Kerjanya jam 11, jadi ini masih pagi banget. Ini masih jam setengah 7, jadi masih ada waktu buat bikin sarapan dulu. Karena Mas Teh kalau di hajatan agak kurang suka makanan-makanan daging-daging gitu, agak kurang suka teman-teman. Jadi berdaging-dagingan dan lain sebagainya aku agak kurang. Jadi kadang-kadang malah aku bekal dari rumah. Jadi masak sambal atau lauk apa, nanti di sana kita bawa nasi, makan nasi di sana. Bukannya apa-apa ya, emang agak kurang makanan yang tipikal kayak gitu. Demenannya ya tempe goreng, tahu goreng gitu-gitu. Daging-daging agak kurang suka. Ini mau bikin sambal aja. Tapi ntar dulu ya, Mas Teh mau cerita dulu sebelum kita bikin sambal. Yang pasti harus semangat teman-teman. Yang kirim baju saya pakai ya, orang baik. Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Sehat berkah buat jenengan yang sudah kirim baju. Banyak banget teman-teman. Ada sosis, ada mie, 1 dus mie nya, terus ada sarden segala rupa. Masya Allah, tabarakallah. Intinya terima kasih. Ini bajunya nggak tahu pantas apa enggak, karena aku bukan tipikal yang pernah pakai baju kayak gini. Mungkin agak aneh ya, tapi ya udahlah, karena baru pertama pakai. Ini baju jersey gitu loh, kayak t-shirt gitu, kayak buat olahraga atau apa, bahan-bahan mungkin Mas Tulus suruh kurus kali ya, makanya dibeliin baju kayak gini. Kenapa pagi-pagi bikin video Mas Tulus? Nah, ini aku mau bersyukur sebetulnya dengan adanya video pagi ini. Aku sudah bersyukur karena punya anak-anak bajang yang luar biasa. Anak-anak bajangku luar biasa, mereka sangat perhatian. Kalau dikatakan capek-capek ngadepin mereka dengan tingkahnya yang ada aja, kelakuannya yang ada aja. Ada yang random, ada yang ekstrim, ada yang galak, ada yang... Tapi alhamdulillah sakitnya Mas Tulus itu kayak menjadi sebuah hikmah bagi mereka. Untuk mereka jadi nggak ngelawan, mereka jadi nggak nakal. Seneng kadang-kadang ngelihat mereka tuh kayak yang aku disuruh nyanyi biar katanya aku fresh. Terus kayak mereka tuh jadinya yang tadinya manja tuh kayak yang satunya ngomong, jangan nakal dulu, jangan manja dulu, jangan minta gendong Lek Tulus dulu, dia lagi sakit, badannya sakit. Jadi gini loh teman-teman, aku pengen ngasih tahu kalian, bajang itu kalau nggak diurus memang akan jadi karma yang jelek sekali buat kalian. Apalagi kalian dulu pernah nyakitin mereka dengan menggugurkan dan seterusnya. Tapi kalau mereka kalian rawat dengan baik, mereka akan berdampak cukup baik. Aku aja
ya aku nggak ngerti ya gimana cara Allah bikin pelajaran buat hidup aku dari mereka dengan dibikin aku, mungkin aku dikasih sakit sama Allah, akhirnya aku tahu tabiat-tabiat mereka ya, anak-anak yang baru khususnya. Jadi mereka tuh kasih sayangnya luar biasa. Jadi ngerasa walaupun aku di sini merantau, nggak punya siapa-siapa, udah punya Tika yang orangnya baik, dia datang ke rumah, nyuci piring, masak segala macam, nyapu, ngepel, semua dikerjain sama dia. Karena tahu aku lagi sakit. Anak-anak ini juga care gitu loh. Jadi kayak yang lebih enak malahan. Malah kadang-kadang aku sampai ngomong sama mereka gini, apa enaknya aku sakit aja biar kalian nurut sama aku. Sampai aku gituin, karena selama aku sakit mereka semua nurut teman-teman, nggak pernah mau gimana-gimana. Jadi simpelnya begini, mereka punya sifat atau tabiat yang sebetulnya dasarnya adalah kosong, dasarnya itu flat, nggak kelok, nggak apa. Jadi kalau teman-teman dulu pernah gugurin kah, atau digugurkan kah, atau pernah keguguran atau seperti apa, boleh beranggapan Bajang ini merupakan apa istilahnya anak yang bisa menjadi karma buruk selama tidak kalian urus. Tapi kalau diurus, aku percaya mereka akan jadi karma baik buat kalian. Karena Masya Allah, aku aja ngerasa kayak seneng banget, kayak bapak yang punya anak, anaknya pada ngerti gitu loh. Itu yang bikin aku jadi ya, jadi bapak yang dalam tanda kutip versi mereka gitu, dengan keadaanku yang sekarang tuh kayak jadi ya lebih kuat karena mereka gitu. Jadi kadang-kadang jujur teman-teman, aku tuh kalau udah sakit parah, para eyang-eyang itu pada di depan tempatku duduk, tempatku tidur. Jadi kayak yang wah, mau dijemput malaikat nih, gue mau mati nih gitu. Jujur, ini aku rasa sebagian indigo juga mungkin sama, punya perasaan yang sama ketika lagi sakit, ditungguin leluhur, ditungguin orang-orang, ditungguin teman-teman gaibnya, tuh pasti ngerasa kayak yang kita mau mati besok, rasanya kayak gitu. Jadi bahagianya luar biasa. Terus tadi pagi nih teman-teman, aku jujur ya, nanti aku share rekening donasi, handphonenya di sana. Aku jadi belum bisa share, nanti aku share di video yang satu lagi. Aku mau bahas soal India sama Pakistan yang perang ya, banyak teman-teman minta bahas, nanti kita bahas di video reguler. Nah, pagi-pagi ini aku tuh masih bingung, yang tadi sempat aku kepoin kan rekening donasi. Masya Allah, aku pikir ya tanggal 10 nih aku harus pil rekening donasi. Ya Allah, belum sampai 1 juta, gimana ya, aku bilang gitu pagi-pagi tadi. Terus aku tuh habis duha teman-teman, makanya ngerasa jadi anak ajaib. Pas aku bilang sama Allah tadi habis duha, ya Allah, nggak tahu apakah ada keajaiban lewat tanganmu, semoga rekening donasi paling nggak 1 juta. Karena sebelumnya belum ada 1 juta teman-teman, belum ada 1 juta. Tadi pagi aku cek belum ada 1 juta. Terus selesai duha, sebelum aku syuting ini, sebelum aku bikin video ini, nggak tahu memang Allah menggerakkan orang, apa memang orang itu memang orang baik ya, tiba-tiba ada transfer. Dan tadi aku cek lagi 1,2. Aku langsung nangis guys. Ya Allah, kayak kamu lagi doa tapi langsung dikabul gitu, gimana sih? Jadi rasanya kayak ya Allah ya Rob, luar biasa tangan Allah ini ya. Jadi berat memang. Jadi apa ya, tapi jujur ya teman-teman, banyak teman-teman yang bilang, Mas Tulus jangan terlalu baik, Mas Tulus jangan, harusnya jadi tegaan sih, sekarang harus belajar. Anak-anak juga sama, tadi anak-anak Bajeng juga menyampaikan hal yang sama, untuk saiki belajar tego yo le, jangan gampang ketipu sama orang, jangan gampang kasihan sama orang. Karena tadi pagi teman-teman, kemarin aku nge-MC ceritanya sore-sore, aku punya uang di amplopin sama temanku tuh 400.000. Yang 100.000 aku kasih Wardi kan, karena dia nganterin kan, ini dia buat beli bensin. Aku bilang ada 300.000 lagi, temenku anaknya sakit, udah di opname ya kan, pakai BPJS sebetulnya, dan mungkin tidak akan perlu banyak uang gitu. Cuma dia itu tiba-tiba WA saya pagi-pagi, voice note tapi sambil nangis, dikirimin foto video, dan aku tahu anak ini anak baik, orang ini orang baik.
Aku kenal dia cukup lama. Dia seumur-umur nggak pernah pinjem uang sama aku. Saking udah kepepet, aku mau ke sana sini mau ngambil darah. Jadi rumah sakitnya di sini, tapi anaknya harus ngambil lab di mana gitu. Aku nggak tahu deh teman-teman. Terus beli obatnya harus di sana, debus dan sebagainya. Tidak semua di cover BPJS. Tiba-tiba minjem sama aku, lu ada berapa, gue pinjem dulu. Hari ini dia nyanyi nih, hari ini sama besok. Jadi nanti hari Senin diganti. Percaya nggak percaya teman-teman? Makanya anak-anakku tuh bilang aku goblok, aku bodoh. Ya karena aku orangnya gak tega teman-teman. Uang 300.000 yang aku punya itu tak transfer ke temanku. Ya kan, bukan nolong kan, tapi dia minjem. Nanti malam deh gue balikin, karena kan dia hari ini nyanyi kan, dan aku tahu dia nyanyi sama temanku juga, jadi aku percaya lah istilahnya. Dengan uangku yang seadanya, aku kirimkan ke dia. Anak-anak bajangku ngambek, bukan ngambek tapi mereka, "Le, kamu tuh kok gimana ya guys, ya aku gak teko guys, anaknya kayak meriang neng rumah sakit, dia mau ke sana sini." Kalau aku kan ibarat kata nauzubillah min dzalik ya, kalau aku ke rumah sakit kan ada motor, ada mobil yang bisa dipakai gitu loh, nggak perlu biaya bensin, masih ada kan gitu. Aku mikirin kalau dia tuh mau ke rumah sakit naik Grab apa taksi, kan aku jadi mikir dua kali ya, jadi agak nggak, ya itu tadilah ceritanya. Akhirnya aku dibilang anak-anakku bodoh dalam tanda kutip. Mereka bilang, "Oh Le, jangan kasihan lagi, jangan ini lagi." Tapi jujur sih teman-teman, sakitku ini benar-benar jadi hikmah yang luar biasa buat anak-anak bajangku, karena mereka ini jadi apa ya, jadi punya welas yang luar biasa. Bahkan apa, sampai ngomong gini, ada salah satu anak bajang ya, salah satu anak bajang ini orang tuanya kaya raya sekali, ikut saya, dan tapi dia tidak diurus sama orang tuanya, disampaikan ikut saya. Dan orang tuanya tuh katanya dia, "Alale duit 200 juta," itu bahasanya dia ya, "kalau ngasih kamu mah kecil bagi orang tuaku." Tapi aku nggak bisa ngomong sama orang tuaku karena dia dibuang sama orang tuanya. Jadi kayak yang dia tuh sampai ngomong gini, "Coba aku bisa ngomong sama bapak mamaku Le, aku pinjemin sama bapak mamaku buat nolongin kamu," katanya. Jadi apa ya, jujur teman-teman, dengan adanya musibah atau hal yang aku hadapi sekarang, berat memang, agak susah untuk dihadapi, tapi ada hikmah yang luar biasa yang aku dapatkan ya. Satu, yang paling utama adalah anak-anakku ini jadi terbuka sisi lain dari tubuh mereka, yang kita kan taunya bahwa bayi bajang itu galak, bayi bajang itu jahat, bayi bajang itu jadi karma buruk dan seterusnya. Ternyata kalau aku asuh dengan cara yang benar, dan mereka tuh jadi, ya ini real sifat mereka gitu loh, realnya mereka tuh kosong, mereka itu bisa dibawa kemana saja. Ibarat kata kayak air mau dipakai wadah mana tuh bisa. Itu pelajaran yang berharga yang aku dapetin dari sakitku gitu loh. Dari sakitku kemudian bisa menilai anak-anakku ini jadi ya kayak gitu. Aku bingung nih video mau dikasih judul apa, tapi ya aku pengen bercerita saja bahwa luar biasa sekali ujian yang Allah berikan ke aku, tapi dampaknya juga luar biasa. Jadi kayak tadi pagi aku ngerasa kayak doaku langsung dikabul gitu loh teman-teman. Jadi ya Allah, hari ini aku mau spill rekening donasi, belum ada 1 juta, gimana ya Allah. Tanggal 10 biasanya 1 juta, cuman aku ngeluh biasa, aku nggak gimana-gimana. Bilang sama Allah, apa tak tutupin dulu. Kemarin kan aku ada yang ngasih buat beli vitamin kan, 300.000 juga. Cuma ya uangnya ternyata udah diambil dengan bentuk cash gitu loh. Jadi ya nggak mungkin bisa dimasukin ke rekening lagi. Dan hari ini mau buat belanja, buat beli vitamin, sama vitamin yang satunya udah habis teman-teman. Jadi aku dikasih tahu nama vitaminnya tuh Imbus. Ya kalian tak cari tahu sendirilah. Vitamin Imbus itu ternyata lumayan lek jereku mehong, mahal. Dan itu tuh kayak yang aduh guys. Tapi
dengan secepat kilat ya, secepat kilat itu eh, teman-teman itu kayak yang anak-anak baca nih kayak langsung yang pas aku lagi doa tadi, ya Allah semoga hari ini sedekah nasi boxnya paling tidak 1 juta ya Allah, entah bagaimana cara tanganmu bekerja ya Allah, sampai kayak gitu anak-anak bilang amin gitu ya pas aku doa. Qadarullah, Qadarullah tuh tiba-tiba ya memang ada transfer masuk langsung, dan tadi aku spill 1,2 jadinya guys. Keren nggak hidupku? Keren ya, seorang tulus yang bukan ahli surga, bukan ahli agama, bukan orang pinter, tapi orang bodoh, tapi Allah berikan kelebihan yang secara spontan, atau ya itulah luar biasanya Gusti Allah. Jadi bahagia yang luar biasa. Jadi air mataku nggak keluar lagi, alhamdulillah. Aku tadi mikir nangis nggak ya ngebahas ini, ya nggak gitu. By the way teman-teman, di luar yang aku sampaikan soal anak-anak yang perkembangannya sudah semakin bagus, anak-anak Bajang ini makin bagus, anak-anak Bajang ini luar biasa, psikis mereka sudah mulai baik, badan mereka yang koreng-koreng sudah pada mulai sembuh, dan kemarin kan juga ini dibawa dan baru pada pulang juga pagi ini, jadi kayak yang oke. Kalau kalian tanya gimana keadaan anak Bajang saya, hampir 90% anak Bajangnya sampean-sampean di saya sangat-sangat baik keadaannya, dan aku percaya ini karena doa sampean, doa jenengan gak capek buat ngedoain anak-anak Bajang, aku percaya itu. Jadi aku gimana ya, tapi ini ada satu cerita yang gak masuk akal ya, ada cerita yang gak masuk akal. Anak ini bilang kalau aku mau hasut mamaku biar mau ngasih duit Mas Tulus, katanya gitu ya. Terus aku bilang, kamu gimana cara ngasut ya, kamu kan gak bisa ngobrol sama mama kamu. Tapi qadarullah teman-teman, qadarullah, si mbak baik ini itu tuh transfer sama aku di atas namakan anaknya loh. Aku juga nggak ngerti apa memang anak ini berkomunikasi lewat mimpi sama ibunya atau seperti apa, dan WhatsApp apa DM-nya juga baru aku buka kan belum lama. Jadi aku baru tahu, Mas aku transfer ya buat beli buah atau beli obat atau beli apa katanya, dari anak-anakku. Nah anak-anak itu ikut sama aku Bajang itu. Jadi anak-anak tuh ngomong katanya, sampai yang aku mau ngomong sama aku biar bantuin Kang Tulus buat beli obat katanya gitu ya. Aku nggak ngerti gimana cara mereka berbicara, tapi koneksi antara anak dengan ibunya itu nyampe, dan betul-betul orang tuanya transfer. Itu luar biasa. Bahkan tadi pagi ini ada yang ngomong, piye dong ngomongmu, orang tuanya kaya raya katanya. Orang tuanya itu kaya, maksudnya duitnya banyak. Kalau misalnya dia diizinkan dia boleh ngomong gitu, katanya dia mau minta duit sama orang tuanya. Kalau bahasanya dia tadi minta 200 juta buat ngasih saya buat bayar utang-utang gitu katanya. Aduh, anak-anak ini ada-ada aja ya. Tapi yuk diamini we guys, amin amin ya rabbal alamin. Tak sampaikan juga ya guys, selain anak-anak Bajang yang artinya mereka memberikan dampak positif bagi tubuhku, kabarnya anak Bajang juga cukup baik. Di sisi ini saya ingin berpesan kepada orang-orang tua Bajang yang keadaannya sedang kurang baik, karena anak-anak Bajang di sini mereka juga tertekan, mereka juga merasa sedih ketika kalian tidak baik keadaannya. Jadi jangan putus asa, tetap harus semangat. Karena apa saya sampaikan ini? Karena anak-anak Bajang ini tadi tiba-tiba berbicara soal itu ke saya. Tiba-tiba mereka bilang ke saya kalau minta doakan ayahku yang lagi sakit, minta doakan ibuku yang lagi punya masalah, minta doakan kakakku yang mau kerja katanya ya, kakaknya mau kerja, kakaknya mau ngelamar kerja segala macam. Itu tuh semua di-spill sama mereka. Mereka menyampaikan itu semua. Jadi mereka bilang kalau nanti kakakku mau nyari rezeki buat bantu ibuku segala macam. Hal ini saya jadikan sebagai acuan bahwa mereka sebetulnya sangat menyayangi jenengan, sangat menyayangi kalian. Jadi nggak perlu
jadi apa ya, jadi ketakutan ketika jenengan sedang menghadapi masalah, karena secara tidak langsung mereka juga berdoa, mereka juga meminta kepada Allah terkait dengan kemudahan jenengan. Dan kalau jenengan terpuruk, kalau jenengan susah, kalau jenengan kalah dengan penyakitnya, jenengan kalah dengan keadaan yang jenengan, mereka juga akan sedih dengan keadaan jenengan. Jadi jangan kalah, jangan nyerah, tetap semangat, jangan putus asa. Itu pesan saya yang saya sampaikan lewat apa yang disampaikan anak-anak Bajang. By the way, di video ini saya nggak tahu mau saya kasih judul apa, tapi harapanku semoga jadi manfaat bagi teman-teman yang nonton. Dengan beberapa hal yang aku sampaikan semoga jadi manfaat. Artinya ada poin-poin menarik yang bisa kalian ambil. Yang pasti kabar anak Bajang semua di sini luar biasa baik, dan sakitnya Mas Tulus ternyata jadi hikmah bagi anak-anak ini untuk menceritakan atau meluapkan atau bahkan menunjukkan sifat asli mereka seperti apa. Dan aku bersyukur dengan itu. Dan apapun yang aku hadapi sekarang, aku hanya berharap ya Allah semoga jenengan termasuk orang-orang yang beruntung, yang disehatkan badannya, dimurahkan segala urusannya. Dan aku juga termasuk orang yang beruntung menjadi orang yang spesial, yang doanya dikabul buat teman-teman yang ada di rumah. Amin. Harapanku cuma itu. Aku nggak tahu nanti tak kasih judul apa. Yang penting yes, aku pengen cerita, tak sampaikan. Yois ngene wae ngalir ceritanya. Nanti mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa menyimak dan juga bisa mengerti dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Oke. Terima kasih. Sehat berkah buat kita semua. Semoga bisa disimak, semoga bisa diambil ceritanya. Aku dewi yo bingung ada cerita iki arahin ngendi. Maksudnya mau judulnya apa tuh aku juga bingung, tapi yang pasti ini kabar Bajang sudah sangat-sangat baik, luar biasa. Terima kasih, sehat berkah buat semuanya. Mas Tulus tak lanjut. Pripun? Kowe ngopo kok ning kono pripun tak sopan-sopani. Saya guys, pokoknya video ini dulu, nanti kalau ada video lagi tak sampaikan ke kalian ya. Ada yang datang sama celondol, coba ada info apa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.